manajemen rantai pasokan. Asas-asas manajemen rantai pasokan, pendekatan yang seimbang. Institut untuk Pengelolaan Pembekalan mengelola pasokan dan permintaan, sumber bahan baku dan bagian manufaktur dan perakitan, penyimpanan dan pelacakan persediaan, urutan masuk dan ketertiban manajemen, distribusi di semua saluran, dan pengiriman ke pelanggan, dewan rantai suplai perencanaan, dan manajemen semua kegiatan yang terlibat dalam pengadaan dan konversi, dan semua kegiatan manajemen logistik. Juga mencakup koordinasi dengan mitra saluran yang dapat menjadi pemasok, perantara, penyedia jasa pihak ketiga, dan paradigma lama pelanggan. Firma memperoleh sinergi sebagai perusahaan terpadu vertikal yang mencakup kepemilikan dan koordinasi beberapa aktivitas rantai pasokan. Budaya organisasi menekankan jangka pendek, kinerja fokus perusahaan. Paradigma baru, tegas dalam rantai pasokan, memfokuskan kegiatan di bidang spesialisasinya dan masuk ke dalam sukarela. Supply chain dan SCM. Chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu pertama, aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya, bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai, dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. SCM adalah metode, alat atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Supply chain manajemen tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal. Perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerja sama, membuat produk yang murah, mengirim tepat waktu dengan kualitas yang bagus. Saingan yang terjadi sekarang bukanlah perusahaan satu dengan lainnya, tapi lebih tepat dikatakan supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Semangat kolaborasi dan koordinasi antara perusahaan dalam supply chain harus diutamakan, tapi tidak mengorbankan kepentingan tiap individu perusahaan. Idealnya, hubungan perusahaan antar supply chain adalah jangka panjang, sehingga tercipta kepercayaan dan efisiensi. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah yang pertama kegiatan merancang produk baru, yang kedua kegiatan mendapatkan bahan baku, yang ketiga kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, yang keempat kegiatan melakukan produksi, terakhir kegiatan melakukan perencanaan dan pengendalian. Bagian ini bertugas untuk menciptakan koordinasi taktis maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material, maupun pengiriman produk bisa dilakukan dengan efisiensi dan tepat waktu. Koordinasi dilakukan tidak hanya di internal, tapi dalam supply chain, misal menentukan berapa banyak produk akan diproduksi. Informasi tentang data penjualan, terakhir di tingkat retail, serta berapa banyak stok produk yang masih mereka miliki adalah penting bagi pabrik. Bahan retail dengan perusahaan saling koordinasi untuk menentukan rencana produksi jangka menengah atau pendek. Divisi dan manajemen pasar. Yang pertama, kegiatan manajemen pasar bertujuan untuk mencari titik temu antara apa yang diinginkan pelanggan dengan apa yang dibuat dan dikirimkan oleh supply chain. Yang kedua, melakukan survei pasar untuk mendapatkan model produk, apa yang disesuai oleh pelanggan pada suatu musim jual, merancang produk yang mencerminkan keinginan pasar tersebut, meramalkan tingkat permintaan dan pelayanan purna jual merupakan aktivitas media pasar. Yang ketiga, kegiatan mediasi sangat penting bagi supply chain yang memproduksi produk inovatif. Yang keempat, kegiatan fisik dan mediasi pasar harus berjalan dengan sinergis di dalam supply chain. Tantangan dalam mengelola supply chain, ketidakpastian menimbulkan ketidakpastian diri, perencanaan yang dibuat sebagai akibatnya perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pada ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produk maupun transportasi. Sumber ketidakpastian yaitu yang pertama ketidakpastian pembeli, yang kedua ketidakpastian supplier yaitu terkait dengan pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja serta waktu maupun kualitas produksi. Electronic fulfillment. Fulfillment adalah
pesanan pelanggan, menerima order dari pelanggan, bisa melalui email atau web-based ordering, mengelola transaksi, manajemen gudang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum, komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan, dukungan teknis, dan sebagainya. Kegiatan survei logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Sekian dan terima kasih.